Saya hormati dan Pak dosen. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan salah satu penyakit kardiovaskular, yaitu stroke. Oke, sebelumnya teman-teman ada yang pernah dengar apa itu stroke? Sudah. Sehingga kelompok kami akan menjelaskan lebih dalam lagi tentang stroke. Oke, apa itu stroke? Stroke adalah kondisi yang terjadi ketika pasokan darah menuju ke otak mengalami gangguan atau penyumbatan yang biasa disebut dengan stroke iskemik atau pecahnya pembuluh darah, yaitu stroke hemoragi. Oke. Tanpa pasokan darah, otak tidak dapat menerima oksigen dan nutrisi yang cukup, sehingga beberapa sel di otak mati. Oleh karena itu, beberapa anggota tubuh yang digerakkan oleh otak tidak dapat berfungsi dengan baik. Oke, berikut ada gejala. Gejala di sini kami singkat dengan segera KRS. C. Senyum tidak simetris. G. Gerak anggota tubuh melemah. R. Berbicara tidak nyambung. K. Kebas atau kesemutan. R. Rabun tiba-tiba. Dan S. Sakit kepala yang hebat. Oke, pembicara berikut. Siapa yang berikutnya? Lanjut, silakan. Ya, lanjut siapa tadi? Berikut faktor risiko. Yang pertama, gaya hidup. Yang kedua, baik, yang berikut adalah faktor risiko terkena stroke. Yang pertama adalah gaya hidup yang tidak sehat, seperti merokok, kurang berolahraga sehingga dapat terjadi obesitas atau kegemukan. Yang ketiga adalah pola makan yang tidak sehat. Yang kedua adalah kondisi medis. Kondisi medis seperti hipertensi, obesitas, dan diabetes. Yang ketiga adalah usia. Pada usia ini, pada laki-laki lebih beresiko terkena stroke daripada wanita karena adanya perbedaan hormon. Yang berikut jenis kelamin. Yang berikut adalah riwayat keluarga stroke atau faktor gen, yaitu faktor yang diturunkan dari keluarga itu sendiri, dari orang tua atau dari nenek. Adapun faktor-faktor lainnya yaitu mengonsumsi alkohol berlebihan, dan penggunaan obat-obatan terlarang seperti narkoba. Yang berikut pencegahan yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya stroke. Yang pertama, berhenti merokok. Yang kedua, berolahraga secara teratur. Yang ketiga, menjaga pola makan yang seimbang. Yang keempat, pantau berat badan sehingga tidak terjadi kelebihan berat badan. Yang kelima, pemeriksaan kesehatan secara teratur. Dan yang terakhir adalah kenali gejala dan kontrol resiko diabetes. Penanganan identifikasi jenis stroke. Tidak menambahkan waktu, telepon nomor yang ada di sini. Saya Rabi Musaki. kemudian masuk pada bagian diagnosis. Yang pertama, melakukan tanya jawab. Pada bagian ini, dokter akan melakukan tanya jawab dengan anggota keluarga mengenai awal munculnya gejala, riwayat kesehatan pasien, serta obat-obatan yang sedang dikonsumsi. Yang kedua, pemeriksaan fisik. Pada tahap ini, dokter akan melakukan pemeriksaan fisik secara menyeluruh dengan melakukan tes memeriksa tekanan darah, detak jantung, dan bunyi abnormal di pembuluh darah di leher dengan menggunakan stetoskop. Kemudian dokter juga akan memeriksa kemampuan koordinasi
oksigenasi dan keseimbangan tubuh, tingkat kewaspadaan, mati rasa pada tubuh, gangguan berbicara dan penglihatan. Untuk memastikan diagnosis, dokter akan merekomendasikan pasien untuk melakukan pemeriksaan penunjang seperti melakukan tes darah untuk memeriksa kadar kolesterol dan gula darah, memeriksa denyut nadi untuk detak jantung yang tidak teratur, dan melakukan pengukuran tekanan darah. Dokter juga akan melakukan CT scan atau pemindaian tomografi komputer. CT scan ini dilakukan untuk mengetahui jenis stroke dan lokasi cedera otak. Hasil pemindaian otak dilakukan untuk membantu tim medis dalam memberikan pengobatan yang tepat untuk pasien. Berikut adalah pengobatan penyakit stroke. Yang pertama, pengobatan stroke iskemik. Penanganan awal akan berfokus untuk menjaga jalan nafas, mengontrol tekanan darah, dan mengembalikan aliran darah. Tujuan pengobatan ini adalah untuk mengembalikan kondisi aliran darah otak agar normal kembali. Yang kedua, pengobatan stroke hemoragik. Pengobatan yang dilakukan antara lain mengonsumsi obat-obatan dan operasi. Tujuan dari pengobatan ini adalah untuk mengurangi tekanan pada otak dan mengontrol peredaran darah. Yang ketiga, pengobatan via. Dalam kasus ini, prosedur operasi endarterektomi karotis diperlukan jika terdapat penumpukan lemak pada arteri karotis. Endarterektomi karotis ini adalah prosedur operasi yang dilakukan untuk menghilangkan sumbatan dari arteri karotis atau pembuluh darah utama di daerah leher untuk mencegah penyakit stroke. Oke, ini adalah contoh-contoh gambar dari pembuluh darah yang normal. Ini adalah jenis stroke yang iskemik dan ini adalah yang hemoragik. Sekian penjelasan kami mengenai salah satu penyakit kardiovaskular